Oke, jadi di video kali ini gue akan sharing experience gue selama pakai Poco X7 Pro ini selama kurang lebih 3 bulan. Dan langsung aja kita mulai, ini adalah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah Poco X7 Pro. Secara performa HP ini emang bener-bener mantap banget. Bahkan bisa bikin HP lain itu ketar-ketir untuk di kelasnya. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue akan coba bahas untuk spesifikasinya dulu. Poco X7 Pro ini pakai prosesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer. Kalau untuk variannya cuma ada satu aja, tapi udah rata kanan, RAM-nya 12GB LPDDR5X dan storage-nya 512GB UFS 4.0. Kalau untuk slot SIM tray-nya tersedia 2 slot, jadi kita bisa masukin 2 SIM card tanpa microSD, dan sayangnya nggak tersedia fitur eSIM. Kalau untuk baterainya dia pakai 6000 mAh dengan turbo charging 90W. Untuk di bagian layarnya pakai ukuran 6,67 inci, panelnya OLED, resolusinya 1,5K, refresh rate-nya di 120Hz, brightness-nya up to 3200 nits, support sama Dolby Vision dan juga HDR10+. Dan untuk OS-nya saat ini udah dapat update ke HyperOS versi 2 dengan Android 15. Dan info yang gua dapat, HP ini bakalan dapetin update 3 tahun untuk OS-nya dan 4 tahun untuk security-nya. Kalau untuk di paket pembeliannya kurang lebih dia seperti ini. Paket pembeliannya bener-bener banyak dan lengkap banget. Kita di sini bakal dapetin dusnya, handphonenya, pembatas buku, stiker, kabel charging tipe C, kepala casan 90W, case silikon, buku manual dan juga SIM ejector. Kalau untuk stok handphonenya saat video ini dibuat untungnya masih tersedia cukup banyak dan harganya juga kadang naik kadang turun. Waktu itu sempat nyentuh di angka 4,4 juta dan sekarang udah naik lagi di sekitar 4,7 jutaan ke atas. Dan untungnya gua dapat handphone ini di harga 4,4 jutaan. Jadi kalau kalian dapat di 4,4 itu udah langsung sikat aja pak. Jadi pengalaman paling menyenangkan selama gua pakai handphone ini adalah udah pasti di bagian performanya. Asli performa Poco X7 Pro ini ngebut pakai banget pak. Bener-bener nggak wajar performa sekencang ini buat HP di kelas harganya. Untuk skor Antutu aja gue bisa dapat di 1,6 jutaan. Belum lagi skor storage-nya juga bisa tembus di angka 221 ribuan pak. Gokil banget. Buat penggunaan sehari-hari performanya udah lebih dari cukup banget. Dan juga untuk editing video kayak di aplikasi CapCut, ngerender atau scrubbing di resolusi 4K juga kerasa enteng. Kalau untuk settingan selama main game, gue biasanya cuma pakai 2 settingan ini aja. Network speed boost-nya gue aktifin dan juga fast tap responnya gue nyalain. Untuk boosting performance sayangnya gue nggak nyalain soalnya sering kejadian HP-nya malah jadi cepet panas dan performanya malah jadi turun. Kalau buat game Mobile Legends di sini gue bisa dapetin frame rate ultra alias 120 fps. Selama di in game overall ini udah enak ya, feel smoothnya tuh berasa banget. Cuman entah kenapa pas lagi ngarahin skill rasanya kayak kurang responsif gitu pak. Tapi overall udah mantep banget sih untuk performanya dan juga penangkapan sinyalnya. Kalau untuk di Genshin Impact gue bisa dapat settingan default medium. Gue main pakai settingan ini aja tapi FPS-nya gue naikin ke 60. Dan selama di in game ini juga udah cukup enak. Throttling tuh nggak begitu berasa, pas lagi travel juga kerasa smooth dan pas battle juga gue belum ada keluhan alias ini masih enak banget. Kalau untuk di PUBG Mobile settingannya gue bisa dapat di smooth ultra extreme alias 120 fps. Terus kalau grafiknya ditingin lagi sampai ultra HD itu bisa dapat di settingan ultra. Selama di in game overall ini udah enak banget ya, respon layar cepat, gyroskopnya juga kerasa responsif dan kerasa banget powerfulnya. Kalau untuk di bagian layarnya untuk kualitasnya menurut gue juga udah lebih dari cukup banget. Bezelnya juga tipis simetris ke 4 sisinya. Settingan refresh rate-nya juga udah auto juga jadi bikin baterainya lebih awet dan juga untuk scrolling sosmed rasanya smooth banget. Sama kualitas AMOLED-nya ini udah bagus banget. Jadi buat nonton film itu bakalan enak banget apalagi dia udah support sama HDR10+. Buat fingerprint scanner ataupun face recognition-nya ini juga udah cepet banget ya. Jadi gua nggak ada keluhan soal ini. Dan untuk fitur AI-nya juga udah lengkap banget buat di kelas harganya. Totalnya di sini ada 7 dan masing-masing AI-nya ini emang beneran cukup berguna dan bukan cuman gimmick aja. Dan karena gua orangnya suka kerja di luar ruangan, gue biasanya aktifin fitur sunlight mode-nya karena dia bakal ngeboost brightness-nya jadi terang banget. So far untuk di bagian layarnya gue belum ada keluhan yang ganggu banget, cuman paling di iklan aplikasi bawaan aja yang kadang datang kadang enggak dan rasanya emang cukup menyebalkan pak. Tapi untungnya tetap
tetap masih ada solusinya, tinggal kita uninstall aja aplikasi bawaan yang ada iklannya. Keluhan gue yang lain itu di always on display-nya, karena dia cuma mentok di 10 detik doang. Padahal tampilan always on display di HyperOS 2 ini udah improve jadi lebih bagus, jadi sayang aja gitu, kurang bisa dimaksimalin. Kalau untuk kualitas speaker stereonya menurut gue juga biasa aja ya, bukan yang spesial. Emang suaranya cukup kenceng, detailnya oke, bassnya juga ada tipis-tipis, tapi ya kedengarannya tetap biasa aja pak. I have to kill you. I'm a Viking. Hear that? I'm a Viking. Kalau untuk desainnya ya, sebenarnya ini desainnya objektif juga ya. Sayangnya gue kurang suka sama back cover dari Poco X7 Pro ini. Selain dia masih pakai bahan plastik, desain back covernya juga kayak kurang enak dilihat gitu pak. Tapi untungnya di paket pembeliannya kita masih dikasih case silikon, jadi dia bisa lebih tertutup lah. Kalau untuk di bagian gripnya, overall ini udah cukup nyaman, dimensinya agak memanjang gitu, jadi pas dipegang kerasa enak. Dan untuk bobotnya juga tergolong masih oke di angka 195 gram. Untungnya lagi dia udah dapat sertifikasi IP68, improve yang lumayan signifikan banget kalau dibandingkan sama pendahulunya yang ratingnya cuma di IP54. Tapi gua sangat-sangat menyarankan buat kalian yang emang udah punya handphone ini, jangan dipakai berenang pak, dan hindari juga sama yang namanya air laut. Kalau untuk di bagian kameranya, dia pakai modul dual kamera, ada 50 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel ultra wide. Sedangkan untuk kamera depannya dia pakai resolusi 20 megapiksel. Untuk menu kameranya kurang lebih kayak begini, ada mode Pro, dokumen, video, foto, potret, night, dan more. So far buat hasil fotonya menurut gua udah cukup memuaskan. Untuk di kondisi cahaya yang cukup, hasilnya udah bagus, detailnya tajam, kontrasnya pas, warna fotonya hidup, dan hasil fotonya juga konsisten. Overall hasil fotonya ini bener-bener di luar ekspektasi gua sih. Gua nggak nyangka hasil foto HP harga 4 jutaan bisa sebagus ini. Kalau untuk videonya, HP ini bisa rekam sampai resolusi 4K 60 fps, cuma sayangnya kamera depannya mentok di 1080p 30 fps aja, dan kurang lebih begini untuk hasilnya. Dan ini untuk yang perekaman di 4K 30 fps. Sayangnya untuk yang 4K ini dia nggak bisa ganti ke lensa ultrawide, jadi cuma satu kali aja hasilnya seperti ini. Dan sebenarnya juga dia bisa ke 60 fps maksimalnya, tapi di sini gue set ke 30 fps saja. Pengen coba lihat stabilisasinya. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari 4K 30 fps. Dia juga bisa ke 60 fps, cuma karena kondisinya low light jadinya gue setting ke 30 fps saja. Hasilnya seperti ini kurang lebih, detailnya bagus, cukup stabil juga walaupun ini di kondisi low light. Dan ini untuk yang 1080p 30 fps. Nah, kalau ini bisa ganti ke lensa ultrawide. Nah, hasilnya seperti ini. Ini gua coba zoom ke satu kali, dua kali. Gua coba maksimalin sampai 6 kali. Gua ubah lagi ke satu kali. Oke, 0,6. Hasilnya kayak gini. Dan ini untuk yang 1080p 30 fps, dia bisa diubah ke 0,6 atau ultra wide nya. Hasilnya kayak gini. Detailnya sih menurut gue masih kurang ya, lebih baik di satu kalinya. Ini gue coba zoom 2 kali dan maksimal di 6 kali. Gue balikin lagi ke satu kali. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, jadi ini adalah perekaman dari kamera depan 1080p 30 fps. Dia udah maksimal banget, nggak bisa ke 60 dan nggak bisa UHD juga atau 4K. Jadi metodenya di 1080p. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Detailnya bagus
dan demi range-nya masih luas. Muka gua kayak terlalu kemerahan gitu sih. Oke, tapi nah mungkin ini adalah hal yang gak disangka-sangka, ternyata di mode videonya kita bisa atur untuk focal length-nya. Jadi kita bisa bikin ala-ala video sinematik bokeh gitu, dan hasilnya bener-bener gak nyangka gua, bagus banget pak, parah. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari video potretnya. Ini gua rekam pakai 1080p 30 fps maksimalnya atau settingan bawaannya, dan untuk hasilnya kayak gini. Wah, gila cakep banget ya. Gue gak nyangka sih hasilnya bakal secakep ini. Kurangnya menurut gue cuma di pengaturan kamera videonya aja. Jadi kalau kita rekam pakai 4K, ganti lensanya itu harus di slide kayak begini, dan menurut gue ini nggak efisien dan juga ngeribetin pak. Sedangkan kalau rekam pakai 1080p baru dia bisa ganti-ganti lensa, tinggal satu kali tap aja kayak begini. Terakhir kalau untuk di bagian baterainya, untuk di pengujian gua, overall gua masih bisa pakai handphone ini selama 1 harian. Daya tahan baterainya gua belum ada keluhan sama sekali. Dan gue juga suka banget sama waktu pengecasannya yang tergolong cepet pakai banget, cuman butuh waktu 42 menit aja buat ngecas dari 0 sampai 100%. Oke, kesimpulannya, menurut gua handphone ini punya performa yang bisa dibilang tinggi banget buat di kelas harganya. Kayak dia bener-bener nggak masuk akal gitu pak buat performanya. Untuk bagian lain untungnya juga masih diperhatiin sama Poco ya, jadi nggak melulu soal performa yang cuman bisa ngebut doang. Kayak layarnya dia udah AMOLED 120Hz, varian RAM-nya dan storage-nya juga udah kenceng dan besar juga untuk di kelas harganya. Dimensi handphonenya juga ini tipis, hasil video bokehnya cakep banget, hasil fotonya juga udah oke banget buat diupload ke sosmed, waktu ngecasnya juga udah cepet, punya rating IP68, dan fitur AI-nya ini udah banyak banget pak. Kalau untuk kurangnya paling cuma di bagian suhunya aja, yang memang walaupun updatean terbaru ini katanya suhunya itu bisa jadi lebih adem, tapi menurut gua tetap masih berasa panas pak. Cuma ya memang gua akuin ya, suhunya terbilang lebih adem daripada pas awal rilis setelah update. Terus untuk audionya juga sayangnya cuman mentok di 10 detik aja, dan terakhir iklannya dia ada mulu pak. Oke, mungkin segitu aja video sharing pengalaman gue selama pakai Poco X7 Pro ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh banget tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Gue Tino cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Poco X7 Pro ini kencang banget sih, cuman masih panas gitu. Walaupun dia udah dapet 2 atau 3 kali update gitu selama gue pakai 3 bulan. Tapi ya udah lumayan lah daripada pas awal rilis itu panasnya bener-bener panas banget. Bener-bener performanya tuh kayak dilepas aja gitu, nggak ditahan-tahan sedikit untuk ngatur suhunya. Oke.